Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu sahabat sirah nabawiyah? Senang sekali rasanya saya bisa menyapa ibu-ibu semua di sini. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas atau mengisahkan tentang sosok satu dari Ummahatul Mukminin yang bernama Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Sebelumnya izinkan saya untuk mendisklaimer dulu bahwa kisah yang saya bacakan ini mungkin cukup ringkas. Saya hanya membacakan per poinnya saja. Karena durasi ya ibu-ibu, termasuk di dalamnya ketika saya tidak menyematkan gelar penghargaan, kehormatan, kemuliaan, itu juga semata-mata karena durasi. Insya Allah kisah ini juga sudah saya coba rangkumkan dari berbagai sumber yang insya Allah ada kesahihannya juga, dari baik dari internet maupun dari buku yang sudah saya baca. Mari dengan berharap keridhaan dari Allah, pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudah binti Zam'ah dinikahi oleh Rasulullah di bulan dan tahun yang sama dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, tepatnya di tahun ke-10 tahun ke-10 kenabian di bulan Ramadan. Usia beliau waktu itu di beberapa riwayat disebutkan sekitar 55 tahun. Sudah cukup lanjut ya ibu-ibu, dan Rasulullah menikahi beliau ketika usia beliau sudah 50 tahun. Sayyidah Saudah ini berasal dari kalangan bangsawan, bukan kalangan biasa. Bahkan sukunya itu termasuk dalam suku Quraisy gitu kan, dari klan Bani Amir bin Lu'ay. Ayahnya adalah Zam'ah bin Qais bin Abdusyam, merupakan tokoh penting dan terpandang di kalangan Quraisy yang masih terikat dengan keyakinan dan adat istiadat waktu itu. Sehingga beliau sampai akhir hayatnya, di beberapa yang saya baca itu masih dalam kondisi musyrik. Sedangkan ibu beliau itu berasal dari kota Yasrib, tepatnya dari klan Bani Najjar, yang ternyata klan ini masih memiliki kekerabatan dengan kakek dari Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Saudah menikah pertama kali dengan seorang sahabat yang bernama Sakran bin Amr, yang merupakan saudara dari sahabat terkenal Suhail bin Amr. Keduanya termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, sehingga keduanya juga mengalami namanya tantangan, namanya siksaan, namanya ancaman gitu. Karena beriman pada waktu itu adalah pertaruhannya itu bukan hanya sekedar diusir, bahkan pertarungannya adalah nyawa ibu-ibu. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadikan Saudah dan Sakran ini untuk berhijrah ke Habasah sesuai dengan perintah Rasulullah. Sakran dan Saudah pergi bersama rombongan kedua ke Habasah untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari Raja Najasyi. Tapi ternyata hidup di negeri orang itu tidak semudah itu ya Bu-ibu gitu. Mereka pun tetap saja mendapatkan tantangan dan rongrongan keyakinan gitu dari orang-orang Habasah itu sendiri gitu. Sehingga mereka terus berharap dan bermohon kepada Allah agar Mekah itu segera dijadikan tempat yang aman menerima dakwah Rasulullah gitu. Nah, sampai tiba-tiba kabar berita bahwa Mekah itu sudah aman datanglah ke kalangan muhajirin di kota Habasah, di daerah Habasah ini gitu. Sehingga beberapa muhajirin ini memutuskan untuk kembali ke Mekah, termasuk Saudah dan suaminya ini. Ternyata ketika sampai di Mekah, kondisi Mekah lebih genting gitu kan ya. Bahkan terjadi pemboikotan, aksi pemboikotan, di mana orang-orang mukmin itu sangat tersiksa hidupnya, sangat sulit hidupnya gitu. Dan dalam kondisi ini Allah juga memberikan ujian yang lain, yaitu berupa meninggalnya Sakran bin Amr, suami dari Saudah radhiyallahu anha. Dikisahkan bahwa waktu itu Saudah sedang mengandung anaknya
yang kelak diberi nama Abdurrahman, atau dalam riwayat yang lain ada juga yang menyebutnya bernama Abdullah. Sifat Sayyidah Saudah yang memang dengan keimanan yang kuat dan penuh kesabaran, beliau menerima ujian ini dengan penuh kesabaran dan ketawakalan, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan diam, Allah pasti akan memberikan ganti yang terbaik. Namun demikian, ibu-ibu, tidak pernah terlintas dalam pikiran Saudah bahwa beliau akan mendapatkan karunia sebesar itu dari Allah, yaitu dengan menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Ketika itu, dakwah Rasulullah memasuki episode Amul Hazn, dengan atau disebut juga dengan tahun duka cita, di mana Rasulullah meninggal oleh dua orang yang sangat penting dalam dakwahnya, yaitu Abu Thalib sebagai pamannya, pendukungnya selama ini berdakwah. Yang kedua adalah Siti Khadijah, istri tercinta, pendukung, penyemangat, yang memberikan ketenangan gitu kan, kepada beliau pun sudah tidak ada. Hal ini bagi para sahabat itu kan ya, tentu saja membawa kesedihan tersendiri gitu kan. Bahkan mereka juga menyadari betapa pentingnya posisi Khadijah. Walaupun mereka sendiri menyadari tidak akan bisa menggantikan posisi Khadijah, tapi mereka berharap kepada Allah agar diturunkan anugerah, Allah itu menurunkan anugerah kepada keluarga Rasulullah, kepada diri Rasulullah juga, sehingga Rasulullah tetap tadi kembali bersemangat untuk menjalankan tugas-tugasnya dakwah Islam gitu kan. Kegelisahan ini akhirnya membuat satu orang sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim itu untuk menghadap Rasulullah. Nah, singkat cerita, ketika kemudian Khawlah menawarkan Rasulullah untuk menikah gitu kan ya, Khawlah juga menyebutkan dua nama, gadis itu adalah Aisyah binti Abu Bakar, dan kalau janda itu Saudah binti Zam'ah. Maka kemudian Rasulullah memutuskan untuk melamar Saudah binti Zam'ah, karena beliau juga memikirkan kondisi anak-anaknya yang masih kecil, terutama Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu memang masih membutuhkan sosok dan kasih sayang seorang ibu. Kemudian datanglah Khawlah ini kepada Saudah gitu. Dalam satu riwayat itu saya baca itu betapa Khawlah itu sangat heran gitu kan ya, wahai Saudah, entah apa yang sudah engkau lakukan sehingga engkau itu mendapatkan karunia sebesar ini gitu. Saya jadi ingat tentang banyakkan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu di Facebook itu yang kadang suka, amalannya apa sih Bu? Sampai anaknya sukses dan lain sebagainya, atau misalnya dapat karunia seperti itu. Atau kalau orang Jawa itu, kalau asal saya itu suka nanyanya tirakate opo gitu lah gitu. Waktu itu juga Sayyidah Saudah itu bertanya, apa yang sampai membuatmu berkata seperti itu wahai Khawlah gitu. Kemudian Khawlah menceritakan bahwa kedatangannya itu untuk melamar Saudah untuk Rasulullah, dan kemudian Saudah pun ya tadi, karena tidak punya benak angan-angan bahwa beliau akan menikah dengan Rasulullah pun tentu saja sangat bersyukur, tapi tidak kemudian euforia berlebih, apalagi sampai oversharing atau misalnya sampai pasang status, enggak ya ibu-ibu gitu kan ya. Tapi Saudah langsung dengan adabnya yang luhur meminta Khawlah untuk menghadap ayahnya, dan kemudian ayahnya setuju, dan terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah ini dengan mahar 400 dirham. Nah, tadi ya ibu-ibu, karena sifat beliau itu yang sangat tawadu itu, maka beliau juga menyadari gitu bahwa beliau masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah itu bukan untuk menggantikan peran Khadijah gitu, menggantikan ruang yang ditinggalkan oleh Khadijah gitu, menggantikan sosok Khadijah, beda gitu kan ya sosoknya. Tapi beliau segera menyadari bahwa saya datang ke sini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Rasulullah atau suaminya, mendapatkan keberkahan gitu kan ya, semoga rumah tangga itu mendapatkan keberkahan berlimpah. Makanya beliau fokus gitu kan ya, beliau fokus pada tugasnya untuk membuat rumah itu nyaman, damai, tentram gitu kan ya. Ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau menyambutnya dengan kasih sayang gitu kan ya, bahkan dengan membuat cerita-cerita lucu, jenaka gitu kan ya, sering membuat Rasulullah tertawa. Dan ke anak-anak Rasulullah pun Saudah radhiyallahu anha ini sangat
sayang gitu kan, dan memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan sebagaimana seorang ibu itu kan. Jadi begitulah sosok Sayyidah Saudah. Dalam perjalanannya 3 tahun kemudian Rasulullah pun menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena sifat tawadunya itu, sifat bagaimana dia itu orang yang tahu menempatkan diri, maka Saudah dan Aisyah di sini punya hubungan itu yang harmonis, tidak ada drama-drama, tidak ada pertengkaran gitu. Bahkan sosok Sayyidah Aisyah sendiri sangat mengagumi sifat-sifat Sayyidah Saudah ini. Bahkan beliau pernah berkata bahwa seandainya ada orang yang ingin saya tiru sifatnya, maka aku ingin meniru sifatnya dari Saudah binti Zam'ah ini. Ibu-ibu, karena Saudah binti Zam'ah ini menikah juga sudah lanjut usia, maka pada pernikahannya Rasulullah itu pernah ingin menceraikan beliau, ingin menceraikan Saudah radhiyallahu anha dengan maksud bahwa untuk membebaskan Saudah dari kewajiban-kewajiban melayani beliau dan lain sebagainya. Tapi kemudian tadi Saudah kembali lagi kepada apa yang menjadi tujuannya, yaitu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan suaminya. Maka kemudian Saudah pun menghadap pada Rasulullah dan berkata bahwa kalau bisa jangan diceraikan, memohon untuk tidak diceraikan, semata-mata ingin dibangkitkan kelak, ingin menjadi istri Rasulullah dan ingin mendapatkan keridhaan dari Rasulullah. Kemudian Saudah juga tadi ya, beliau itu adalah sosok yang suka membuat orang lain senang gitu kan ya, memperhatikan orang lain. Maka beliau itu menyerahkan jatah gilirannya kepada Aisyah, karena beliau tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Saudah binti Zam'ah juga terkenal dengan sifatnya yang pemurah gitu kan ya, juga dengan sifatnya yang selalu bersegera untuk mentaati Allah. Saudah binti Zam'ah ini terkenal dengan menjadi penyebab turunnya ayat hijab bagi keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, dan juga bagaimana Rasulullah lebih ridho kalau istri-istrinya itu tetap berada di rumah walaupun beliau sudah meninggal dunia gitu. Nah, itu terus dijaga, wasiat-wasiat itu terus dijaga, sehingga sampai setelah Rasulullah meninggal itu Sayyidah Saudah itu tetap berada di Madinah, tetap di rumahnya. Bahkan beliau tidak mau berhaji lagi gitu kan ya, karena beliau tadi menepati wasiat dari sang suami. Nah, ibu-ibu, Sayyidah Saudah ini meninggal di masa yang di tahun 54 Hijriah, tepatnya masa ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab sangat memuliakan dan menghargai, menghormati Sayyidah Khadijah ini karena memang begitu banyak sekali sifat-sifat mulia pada diri beliau. Nah, itu ibu-ibu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu kan, hasil dari saya meringkas gitu kan dari kisah-kisah yang sudah ada gitu kan tentang diri Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini. Saya yakin banyak kekurangan, dan bisa jadi selama saya menyampaikan juga banyak kesalahan. Saya minta maaf, saya juga minta mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Tidak banyak pesan-pesan yang lainnya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dan diberikan hidayah sehingga bisa meneladani dari kisah Saudah binti Zam'ah ini. Terima kasih ibu-ibu mau menyimak kisah yang saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.